Oke, halo, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Oke, oke, akhirnya kita bertemu lagi setelah seminggu ya. Kita berjumpa. Sebenarnya waktu hari Selasa juga kita ada workshop ya sama Mas Bernard juga. Dan sekarang kita bertemu lagi di acara webinar gitu dengan tema EMA NRSI untuk swing trader yang langsung dibawakan oleh Mas Bernardi Danadri, seorang CTA atau Certified Technical Analysis. Jadi buat teman-teman yang pada malam hari ini sudah bergabung, jangan lupa tulis note-nya dan juga siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan ketika sesi pertanyaan. Oke, mungkin berhubung waktu juga sudah berjalan, kita panggilkan dulu Mas Bernardi. Selamat malam Mas Bernardi. Halo, malam. Oke, Ya, malam. Oke, siap. Pada malam hari ini kita akan bahas EMA dan RSI. Gitu. iya Mungkin betul. aku juga banyak mau tanya-tanya sih tentang EMA dan RSI itu apa, tapi mungkin nanti juga Mas Bernardi sendiri juga akan menjelaskan dalam materinya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Bernardi, silakan. Oke, tinggal share screen-nya aja. Share screen. Masih belum bisa nih share screen-nya. Oke, share screen-nya sudah bisa. Sip. Annotation, hidupkan dulu. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Tema kita hari ini adalah tentang EMA dan RSI trading strategi. Jadi, bagaimana mengkombinasikan antara EMA, exponential moving average, saya akan pakai 3 garis exponential moving average, ditambah dengan satu indikator RSI sebagai osilator. Mari kita mulai. Indikator yang bisa digunakan itu terbagi menjadi 2. Jadi ada trend following indikator dan juga momentum indikator. Kalau yang namanya trend following indikator itu contohnya kayak simple moving average, EMA, exponential moving average, kemudian PESAR, ADX, Bollinger Band, itu semuanya trend following indikator. Jadi dia akan bergerak sesuai dengan trennya. Dia akan memberikan informasi tren apa yang sedang berlangsung. Kemudian untuk momentum indikator itu kayak hampir semua osilator itu momentum indikator ada RSI, stokastik, MACD, apa namanya Wilders, dan beberapa indikator lainnya, MFI, itu juga momentum indikator, di mana dia akan memberikan di informasi apakah trennya itu sedang menguat atau melemah atau mungkin ada perubahan tren. Nah, mari kita mulai dari exponential moving average. Yang pertama, saya akan menggunakan 3 buah garis exponential moving average periode 10, 20, dan 60. Dan itu akan mewakili tren dari yang mungkin yang minor, kemudian secondary, kemudian yang paling panjang itu sebenarnya masih ke secondary trend, tapi karena tipenya swing trading jadi nggak masalah. Jadi tidak harus yang primary trendnya yang seperti apa yang harus bullish jangka panjang itu nggak harus. Tujuannya hanya untuk nyari yang swing. Jadi swing itu maksudnya kita bisa hold mungkin 1-2 bulan, 1-2 minggu. Tujuannya ketika misalkan harga turun, kita lagi nggak punya barang, nanti ada rebound, bisa dieksekusi, beli lagi. Kemudian time frame yang paling gampang itu adalah time frame daily. Jadi kita akan gunakan time frame daily. Posisi bullish itu adalah ketika EMA 10 di atas EMA 20, 20 di atas 60. Sedangkan posisi yang bearish itu adalah jika EMA 10 di bawah EMA 20 dan EMA 20 di bawah EMA 60. Nah, yang
perlu difokuskan adalah ketika EMA 10 di atas 20 ada beberapa kondisi yang perlu difokuskan. Yang pertama memang yang kondisi yang paling perfect. 10 di atas 20, 20 di atas 60. Dan kemudian posisi yang agak oke itu kalau misalkan 10-nya tetap di atas 20, apa namanya? 10 di atas 20, 20 di 10 di atas 20, 20 di atas 60 itu yang paling bullish. Kemudian yang agak bullish tetap 10 di atas 60, 20-nya juga di atas 60 tapi mungkin agak berpindah posisi, 10-nya yang di bawah 20. Dan yang ketiga yang paling bisa difokuskan adalah walaupun dua garis 10 dan 20 itu di bawah 60, tapi yang 10 masih di atas 20. Nah, nanti agak pusing kan? Jadi kita lihat gambarnya langsung aja. Oke, di tampilan teman-teman semua sekarang tertampil chart dengan 3 garis exponential moving average. Kenapa saya pakai yang exponential? Karena menurut saya exponential ini lebih smooth dibandingkan yang simple moving average, dan ketika lagi sideways itu dia akan minim noise. Di sebelah kiri, kotak yang warna merah itu adalah bearish dengan kondisi yang 10 di bawah 20, 20 di bawah 60. Itu udah absolut ya. Jadi paling gampang untuk identifikasi tren bearish adalah yang kecil di bawah yang sedang, sedang di bawah yang panjang. Sebaliknya, untuk yang bullish, 10 di atas 20, 20 di atas 60, itu juga udah paten. Nah, selain dua kombinasi itu, berarti ada kemungkinan itulah sideways. Di antaranya, misalkan ketika 10-nya di atas 20, tapi masih di bawah 60, walaupun sideways, tapi ini membuka peluang untuk jadi ibaratnya kayak bibitnya dulu lah. Jadi kalau misalkan apa namanya, tumbuhan kalau misalkan mau besar kan kecil dulu. Nah, pas sinyal-sinyal yang kecilnya itu biasanya ditandai dari yang 10 di atas 20 tapi dua-duanya masih di bawah 60. Kemudian yang trennya udah mulai exhaust atau udah mulai capek, udah mulai trennya udah mulai berubah kemungkinan, biasanya itu malah ditandai oleh yang 10-nya turun duluan ke bawah 20 tapi mungkin masih di atas 60. Di satu sisi dia membuka peluang untuk berubah tren, tapi di sisi lain dia berpeluang untuk rebound lagi ya. Jadi itu perlu diperhatikan tapi tidak yang utama. Nah, contohnya kenapa saya menggunakan exponential moving average? Ini adalah simple moving average dan yang ini adalah exponential moving average. Jadi di sini teman-teman akan lihat perbedaannya. Ketika kondisinya belum cenderung bullish atau bullishnya belum terlalu signifikan, seperti yang saya kasih tanda lingkaran merah, ini adalah ketika simple moving average muncul, jadi jarak 10 dan 20 itu sangat jauh terhadap yang 60. Itu akan memberikan bias karena dianggapnya mungkin trennya sudah cukup kuat. Dimana kalau yang exponential moving average dia malah cenderung lebih slow ya, jadi lebih apa namanya, lebih nggak terlalu banyak noise kalau pas lagi trennya belum kuat. Dan sebaliknya ketika trennya lagi bullish dengan cukup kuat, di sini akan terlihat bahwa pada saat menggunakan simple moving average pergerakannya memang 10 menjauhi 20 ya, tapi di sini eh, sangat berbeda signifikan antara yang EMA 20 sama EMA 60. Dia membentuk sudut yang cukup lebar. Sementara kalau kita gunakan exponential moving average, di sini akan lebih kelihatan terbagi rata ya. Jadi mungkin bisa dibilang kalaupun dia nanjak, nanjaknya itu kalau signifikan akan kelihatan, tapi kalau misalkan trennya itu awet, dalam artian tren bullishnya panjang, biasanya itu exponential moving average akan bergerak sejajar satu sama lain. Jadi kalau misalkan simple moving average dia akan bergeraknya mungkin kadang mendekat, kadang menjauh, tapi kalau misalkan exponential moving average karena hitungannya dia beda ya, jadi memang dari rumusnya juga sudah beda. Ketika trennya itu cenderung agak panjang, bullishnya agak awet atau bearishnya itu agak awet, biasanya exponential moving average akan bergerak sejajar satu sama lain. Nah, kita gunakan si exponential moving average. Jadi, apa yang perlu diperhatikan pertama kali,
Paling gampang adalah ketika tren lagi bearish. Tren lagi bearish itu adalah ketika yang 10 di bawah 20, 20 di bawah 60, seperti yang terlihat di area yang saya kasih lingkaran warna merah. Nah, setelah lagi harga bergerak bearish, kita posisinya jelas nggak apa-ngapain, jadi kita akan berada dalam kondisi yang sangat nyaman untuk melakukan analisa. Yang kita tunggu pertama adalah ketika candle-nya itu bisa atau mampu dia breakout ke atas EMA 60, karena disitulah ada perubahan tren. EMA 60, 60 adalah 20 kali 3, berarti sekitar 3 bulan ya. Pergerakan selama 3 bulan, kemudian ada candle yang berhasil breakout. Artinya ada tenaga untuk mengubah arus dari yang tadinya bearish menjadi bukan bearish lagi. Jadi langkah pertama adalah perhatikan ketika candle itu berhasil breakout ke atas 60. Dan kesempatan yang pertama untuk kita bisa eksekusi adalah ketika harganya rebound dari EMA 60. Jadi ketika dia berhasil breakout, asumsikan ini adalah yang garis merah adalah EMA 60, kemudian saya akan menggambar ini garis biru, dia breakout ke atas EMA 60. Breakout EMA 60 artinya kita bisa memantau saham tersebut, dan yang ditunggu berikutnya adalah ketika dia koreksi untuk retest EMA 60 kemudian berhasil rebound. Jika berhasil rebound, disitulah eksekusi belinya. Itu cara paling gampang untuk swing trading dengan menggunakan exponential moving average. Jadi kita bukan memaksakan diri untuk membeli di harga yang terbawah, tapi kita akan push diri untuk bisa eksekusi di harga yang cukup aman, lah kurang lebih kayak gitu. Nah, cara berikutnya bagaimana kita menghadapi ketika trennya itu memang sudah bullish. Yang perlu ditunggu adalah ketika harga itu bergerak bullish, kemudian kita akan menunggu saat harga menguji EMA 10. Harga kalau misalkan dia bergerak stabil di atas EMA 10, artinya trennya kuat, tren bullish-nya kuat. Jadi koreksi yang paling dekat, yang paling masuk akal ketika harga lagi bullish adalah ketika dia menguji area EMA 10 sebagai support yang dinamis. Support itu ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis itu pakainya trend line, horizontal line, atau garis-garis yang nggak bergerak. Tapi kalau yang dinamis berarti garis yang bisa berubah value-nya atau angkanya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kayak contohnya moving average ini. Nah, ketika dia menguji area support EMA 10, disitulah kita bisa menggunakan metode seperti yang di minggu lalu pernah dipelajari, good rejection atau strong rejection ketika muncul pada saat harga menguji retest area EMA 10, retest EMA 60, itu yang bisa dimanfaatkan. Nah, biasanya biasanya ketika itu tadi yang pertama, ketika dia breakout EMA 60 kemudian retest EMA 60 lagi, itu adalah momen terbaik pertama. Momen terbaik kedua adalah ketika harganya lagi bullish, lagi uptrend, kemudian harga menguji EMA 10 sebagai support. Dan kemungkinan ketiga yang sebetulnya tidak terlalu berpeluang tinggi tapi bisa dicoba, itu adalah ketika harga menguji EMA 60. Ketika di langkah yang pertama harga breakout ke atas EMA 60 yang artinya tren berubah dari bearish menuju mungkin bukan bearish lagi. Hal ini juga sebaliknya ketika harga di atas EMA 60 kemudian menguji EMA 60 sebagai support. Seandainya breakdown, berarti ada kemungkinan tren bullish-nya berakhir, berubah, tapi seandainya seandainya bullish-nya memang kuat, kemungkinan besar harga akan rebound di EMA 60. Bagaimana kita tahu dia bisa rebound di EMA 60 atau tidak? Jawabannya adalah menunggu adanya good rejection atau strong rejection. Tapi dengan menggunakan si EMA 60 ini kita bisa tahu minimal support pertama itu ada ketika dia menguji area EMA 10, support kedua ketika menguji EMA 60. Itu. Jadi ada 3 macam langkah yang bisa digunakan dengan kombinasi antara candlestick dengan exponential moving average. Yang pertama ketika breakout ke atas EMA 60,
kemudian retest EMA 60, yang kedua adalah ketika bullish kemudian retest EMA 10, dan yang ketiga itu adalah ketika kondisi candle-nya atau harganya menguji area support 60. Jadi ada 3 macam yang bisa digunakan. Nanti kita akan lihat chart yang aslinya seperti apa. Tapi berikutnya kita akan berkenalan dulu dengan satu indikator momentum indikator yang bernama RSI. RSI ini singkatan dari Relative Strength Index. Relative Strength Index sederhananya itu adalah menghitung atau membandingkan rata-rata kenaikan harga versus rata-rata penurunan harga. Jadi dalam satu periode tertentu, katakanlah dalam periode mungkin 10 hari misalkan, biar gampang hitung ya. Dari 10 hari kalau misalkan RSI-nya 70%, artinya dalam 10 hari tersebut 70% candle-nya itu hijau, 30%-nya merah. Kurang lebih kayak gitu cara bacanya. Nah, karena ada satuan persen, jadi besarannya si RSI itu akan mulai dari 0 dan maksimal 100. Minimalnya 0, maksimal 100. Dengan kalau misalkan teman-teman pernah dengar tentang RSI, RSI itu karena dari 0 sampai 100, dia akhirnya dibagi menjadi 3 area. 3 area itu adalah overbought, oversold, dan area netral. Kalau yang overbought itu yang 70 sampai 100, kalau yang oversold itu yang 0 sampai 30. Jadi yang 30 teratas adalah overbought, 30 terbawah adalah oversold. Tengah-tengahnya itulah area netral. Pembacanya seperti itu. Dan kita akan menggunakan periode standar yang 14. Jadi standarnya itu di 14 hari. Atau sekitar 2 minggu lebih dikit lah ya. Dan yang tertampil di chart Bapak Ibu, yang tertampil di layar Bapak Ibu itu adalah chart candlestick ditambah dengan RSI yang di bawahnya. Nah, di chart RSI ini saya akan menambahkan beberapa garis. Yang pertama adalah garis overbought oversold, itu area 70-100 untuk overbought. Kemudian area 30 ke 0 itu untuk oversold. Saya akan tambahkan 3 garis ekstra, yaitu garis 50, garis 50, 40, dan 60. Fungsinya apa? Kalau yang garis 50 itu adalah pembatas area 2 tren. Jadi kalau misalkan tadi RSI adalah menghitung rata-rata kenaikan harga versus penurunan harga, artinya kalau misalkan harganya itu RSI-nya itu ngelewatin ke atas 50, artinya 50% dalam periode tersebut candle-nya hijau. Itu. Dan sebaliknya, jika RSI turun ke bawah 50, artinya dalam satu periode tersebut 50% candle-nya adalah merah dan sisanya adalah hijau. Gitu cara bacanya. Nah, di atas 70 itu overbought, di bawah 30 itu oversold. Kita tidak ngomongin dulu tentang buy atau sell di oversold atau overbought untuk sell, karena itu adalah konsep yang salah kaprah ya. Nah, bagaimana jika RSI, ini penjelasannya. Bagaimana jika RSI di atas 50? Yang namanya RSI kalau misalkan di atas 50, artinya dalam satu periode tersebut berarti lebih banyak candle yang merah. Lebih banyak candle yang hijau daripada yang merah. Jadi buktinya ada di kotak yang sebelah kanan. Kotak yang warnanya hijau. Ketika RSI-nya di atas 50%, di sini Bapak Ibu akan melihat lebih banyak candle yang berakhir hijau daripada candle yang berakhir merah. Yang hijau aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai di sini. Oke. Dari 9 kurangi 14, itu aja udah kelihatan 5 candle sisanya mungkin merah. Dan itu pun juga di sini ada doji, berarti sisanya itu 5. Dari 5 itu satunya doji, berarti 4-nya hitam. Kurang lebih kayak itu cara bacanya. Dan sebaliknya kalau misalkan nilai RSI di bawah 50, artinya memang lebih banyak harga turun daripada harga naik. Gitu, cara bacanya sih seperti itu. Dan itu akan membuka ibaratnya keuntungan untuk menggunakan RSI
Kita akan dengan mudah mengidentifikasi yang namanya bullish itu adalah ketika RSI sering bergerak di atas 50. Kemudian kalau misalkan turun ke bawah 50 biasanya dia akan rebound di 40. Jadi nggak sampai ke bawah 30. Karena jika masuk ke bawah 30 berarti dia akan berubah tren. Jadi yang namanya bullish itu biasanya kan jarang sekali di bawah 30. Sering bergerak di atas 50, berhasil masuk ke area overbought, dan kalau misalkan turun ke bawah 50, supportnya di 40, dan biasanya kalau memang bullishnya bagus, RSI nggak akan turun ke 30. Itu. Nah, contohnya adalah chart seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah chart auto, yang Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu adalah ketika RSI-nya berhasil masuk ke area 70. Nah, kalau misalkan RSI berhasil masuk ke area 70, berarti di situ cenderung uptrend. Kalau bisa masuk ke atas 70 berarti harga itu cenderung uptrend. Kalau misalkan RSI-nya turun ke bawah 50 biasanya itu mantul di 40 gitu. Itu RSI. Sifatnya kalau lagi bullish sifatnya seperti itu. Dan sebaliknya kalau misalkan lagi bearish, yang namanya RSI kalau bearish berarti dia akan sering bergerak di bawah 50. Dan kemudian dia masuk ke area oversold. Oversold itu adalah area di bawah 30. Dan jika naik ke atas 50, biasanya akan berbalik arah lagi ketika RSI-nya sampai ke 60 gitu. Dan dia itu yang namanya bearish, dia itu nggak akan naik ke atas 70, karena sampai bisa naik ke atas 70 artinya bukan bearish lagi. Itu ya. Dan contohnya adalah yang seperti ini. Jadi ini adalah tampilan harga ketika lagi cenderung bearish. Jadi harganya itu cenderung turun ya. Nah, ketika bearish, kita akan melihat indikator RSI itu dia kan nggak akan lebih dari 60-an. Jadi maksudnya 60 ini biasanya dianggap sebagai resisten gitu. Jadi ketika RSI-nya sampai 60 udah buang lagi jalan. Karena trennya lagi bearish secara jangka panjang gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan sideways? Sideways itu memang tren yang paling susah, tapi dengan indikator RSI dia akan bisa mudah dikenali. Karena ketika harga mencapai area resisten itu ketika RSI berada di area 60, dan kalau misalkan harga itu mencapai area support berarti kemungkinan RSI-nya itu ada di sekitar 40. Jadi kalau misalkan sideways tapi RSI-nya belum ke 40 sebaiknya urungkan niat beli karena kemungkinan itu bukan lagi di support. Tapi begitupun juga kalau misalkan punya barang. Kalau punya barang RSI-nya sampai overbought sampai ke atas 70, eh, apa namanya? Kalau misalkan dia lagi sideways, harusnya itu harga nggak ke atas 70. Biasanya kalau misalkan sideways, nyampe ke 60 pun itu jadi resisten. Jadi kalau misalkan sideways punya barang, RSI-nya belum sampai ke 60 itu bisa di-keep. Tapi kalau begitu harganya RSI-nya ke 60, siap-siap jualan. Kalau misalkan ada take profit, langsung dieksekusi. Itu bedanya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah ketika dia lagi sideways. Jadi ketika sideways itu kan kita nggak tahu ya kapan dia sideways. Yang kita bisa tahu adalah ketika harga tidak membentuk higher high dan higher low misalkan. Kalaupun membentuk biasanya itu high-nya satu sama lain akan berdekatan. Oke, nah sekarang ini, ketika tren lagi bearish, harga kita nggak tahu dia akan berubah ke sideways kapan. Ini masih ada swing lower high dan lower low. Kemudian setelah terbentuk swing ini, yang akan kita lakukan berikutnya adalah di mana swing ini akan berhenti menunjukkan sebagai bearish ya. Jadi kalau misalkan dia bisa naik ke atas swing high dari candle, ini kan breakout-nya kan di swing yang ini. Jadi yang jadi titik yang menjadi konfirmasi adalah swing high dari yang terakhir itu. Nah, kalau misalkan harganya bisa breakout, berarti di situ ada perubahan perilaku
dari yang tadinya bearish menjadi mungkin sideways. Kalau dibilang bullish ya, kalau misalkan dia bisa breakout ke atas resisten yang terakhir, itu bisa dibilang bullish. Nah, masalahnya ketika dia lagi sudah breakout ke atas area lingkaran merah ini, kemudian harga kembali turun. Nah, ketika harga kembali turun, yang kita lakukan adalah kita akan mencari area support yang kuat. Area support yang kuat ditandai oleh reversal pattern yang juga kuat, atau biasanya ada runaway gap. Jadi setelah gap dia harganya meluncur turun atau meluncur naik. Biasanya itu jadi area support. Dan ketika harga mencapai area support, perhatikan si RSI-nya. Misalkan ini kita bisa mulai dari sini. Nah, RSI-nya seperti ini. Jadi dia itu sempat masuk ke oversold tapi tidak balik. Ya, oversold tapi nggak bertahan di bawah ya, tapi langsung naik lagi. Jadi memang menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia sideways. Gitu. Kalau misalkan dia nggak sideways, dia bearish, harusnya RSI-nya akan stay di bawah 50 gitu. Nah, berikutnya, apa saja sih informasi yang ditunjukkan oleh RSI? Selain tadi overbought dan oversold, ada juga sinyal divergence. Ada yang namanya sinyal failure swing. Ada yang kita bisa menggunakan RSI sebagai konfirmasi dari momentum yang ketika harga mencapai area support atau mencapai resisten, kita konfirmasi lewat RSI. Kadang harganya itu bisa beda. Tapi kalau misalkan indikator RSI-nya itu misalkan bearish nih. Bearish RSI-nya ke 60. Biasanya itu resisten, tapi mungkin RSI-nya resistennya akan bisa dibilang akan agak sedikit berbeda dibanding swing-swing yang lain gitu. Tapi dengan RSI kita bisa mengkonfirmasi area support dan area resisten. Oke. Sekaligus mengkonfirmasi momentum tren yang sedang berlangsung. Nah, ini bagaimana ceritanya nanti akan berlanjut. Nah, yang pertama, divergensi itu apa sih? Divergensi itu adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang itu maksudnya harga itu kan idealnya dia membentuk swing lower high lower low. Kemudian itu kalau bearish lower high lower low, dan idealnya yang namanya indikator juga dia membentuk swing lower high lower low. Tapi akan ada masanya ketika misalkan dia bikin lower high lower low tapi indikatornya malah bikin higher low, higher high gitu. Itu harganya cenderung turun tapi indikatornya cenderung naik. Disitulah yang namanya divergence. Divergence itu ada dua macam, yang reguler dan yang hidden. Kalau reguler itu maksudnya ketika trennya bearish, harga bearish, kemudian indikatornya bullish misalkan. Kebalikannya di situ. Tapi yang namanya hidden divergence, divergence yang tersembunyi, itu artinya ketika harga sedang membentuk higher low, sedang bullish, tapi indikatornya malah bearish gitu. Kan poin utamanya yang dipegang itu adalah harga. Indikator itu adalah pembandingnya aja, pemberi sinyalnya aja. Jadi kalau misalkan harganya sudah bullish, tapi ternyata ada divergence di momentum ya, momentum indikator. Jadi itu akan memberikan pertanda apakah dia continuation atau bukan. Kalau yang reguler itu buat reversal, kalau yang hidden divergence untuk yang continuation. Nah, sekarang posisinya kalau misalkan kita melihat yang regular bullish divergence itu biasanya, jadi regular divergence sama hidden divergence itu masing-masing terbagi jadi dua, bullish dan bearish-nya. Nah, kalau yang bullish divergence itu terjadi di trend bearish. Kalau dia membentuk bullish divergence berarti itu pasti trennya lagi bearish. Hal yang sama sebaliknya, kalau terjadi bearish divergence berarti tren harga sedang bullish gitu. Nah, regular divergence ini menunjukkan bahwa trennya itu sedang melemah, tapi melemah belum tentu pasti berubah menjadi bullish misalkan. Tapi melemahnya itu kita bisa manfaatkan untuk misalkan
siapa tahu kalau melemahnya agak panjang gitu ya, maksudnya dia kehilangan tenaganya agak panjang untuk bearish-nya. Jadi ya bisa masukin watchlist gitu. Semakin sering terbentuk divergen, semakin besar peluangnya untuk menjadi sinyal pembalikan arah gitu. Nah, setelah kita ngelihat ada divergen, yang pola pikir berikutnya yang harus terasah adalah bagaimana candle-nya ketika RSI-nya rebound. Jadi kalau misalkan RSI-nya membentuk divergen, kemudian harganya rebound, membentuk good atau strong rejection, nah itulah baru dieksekusi. Gitu. Contohnya yang seperti ini. Jadi ketika harganya turun, dia bikin swing lower low, tapi di sini malah indikatornya bikin swing higher low. Ini mungkin akan kurang terlihat garisnya karena ini mungkin agak pendek-pendek ya. Tapi di sini yang harusnya harga membentuk swing lower low, harusnya indikatornya membentuk lower low juga, tapi ternyata tidak. Jadi ketika dari reversal, kemudian posisinya candle ini adalah strong rejection, ya udah sikat. Ini adalah chart Wika di bulan April. Berikutnya, bearish divergen itu tadi sudah sempat dibahas, kebalikan dari bullish divergen. Bearish divergen itu terjadi di tren bullish. Jadi kita ngelihatnya puncaknya. Kalau tadi kita ngelihat bawahnya, kalau yang ini ngelihat puncaknya. Itu menunjukkan bahwa tren bullish-nya itu melemah. Melemah tapi bukan berarti berubah. Jadi kita bisa manfaatkan short term trade-nya. Kemudian sinyal yang bisa dieksekusi adalah candle membentuk good atau strong rejection saat candlenya itu breakdown lalu retest neckline gitu ya. Itu apa namanya? Posisi harga pasti di atas. Ketika harga di atas dia retest. Jadi ketika dia nge-retest neckline-nya sih. Kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya ketika ada divergen ini, harga membentuk swing higher high, tapi ternyata indikator bikin swing lower high. Artinya ada divergen, yang artinya ada perubahan tren, kemungkinan perubahan tren. Yang dilakukan berikutnya adalah memberi titik acuan. Titik acuan ini maksudnya adalah ketika harganya itu membentuk strong atau good rejection, siap-siap jualan. Nah, di contoh yang terlihat di layar pada saat sebelah sini itu adalah weak rejection. Kemudian, tapi yang sebelah sini itu adalah good rejection. Jadi kemungkinan memang harga berbalik arah gitu. Nah, hidden bullish divergen. Bagaimana kalau yang hidden divergen? Hidden divergen itu adalah ketika trennya itu bullish, tapi indikatornya itu lower low. Atau kebalikannya, ketika tren harga itu bearish, tapi indikator bikin higher high. Itu menunjukkan continuation. Jadi trennya itu bisa berlangsung, bisa berlanjut maksudnya. Contohnya seperti ini. Ini dalam kondisi bullish karena harga itu zigzagnya bergerak cenderung naik. Kemudian terjadi koreksi, kemudian harga bikin double bottom, di sini low-nya sama. Tapi indikatornya malah bikin lower low. Nah, disinilah menjadi tanda siapa tahu tren bullish-nya itu berlanjut. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika ada candle rebound yang mungkin good atau strong rejection. Nah, kalau yang contoh di sini itu kurang lebih gini. Ini closing-nya yang pertama, kemudian ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Nah, yang jadi poin memang ketika ini candle ini di combine, di blended, nanti akan menghasilkan satu candle dengan upper shadow yang cukup panjang, tapi lower shadow-nya itu kecil ya. Tapi bagaimanapun itu, bukan lower shadow-nya kecil, tapi body-nya kecil,
upper shadow-nya panjang. Jadi mirip kayak shooting star. Tapi bagaimanapun begitu, closing-nya itu masih di atas candle yang hitam ini. Jadi masih dibilang strong rejection sih. Itu. Tapi konsep yang mau saya ceritakan di sini adalah ketika tren harga bullish, indikator dia bikin swing lower low. Itulah divergence. Idealnya kan ini low, tapi ini low, ini high. Maksudnya higher low maksudnya gitu. Dan ini pun juga ada ceritanya. Ini adalah strong rejection. Jadi bisa dieksekusi si Petro. Ini pada waktu tanggal 8 Februari. Nah, hidden bearish divergence ini sebenarnya nggak terlalu dipakai sih di saham. Kenapa? Karena biasanya kalau yang hidden bullish divergence itu kan bisa dipakai continuation. Hidden bearish divergence juga bisa dipakai continuation. Masalahnya kita nggak bisa nge-short. Tapi kalau di Forex dan kawan-kawan mungkin masih bisa pasang open sell itu kan. Jadi hidden bearish divergence akan juga sangat berguna. Contohnya seperti ini. Indikator harga dia membentuk swing lower high di mana itu adalah sebagai ciri khas umum harga lagi bearish. Tapi yang menarik adalah si puncaknya dia bikin swing higher high. Jadi ya ada hidden bearish divergence sebaiknya kabur karena bearishnya berarti masih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang namanya failure swing? Failure swing itu adalah kalau misalkan dia masuk ke area overbought. Jadi kalau misalkan dia lagi bearish, sempat masuk ke overbought, kemudian keluar dari oversold yang di bawah. Ketika lagi bearish, dia masuk oversold itu kemudian RSI-nya naik, kemudian turun sedikit, naik lagi. Nah, dia bikin zigzag itu. Dengan dia membentuk zigzag, artinya tren bearishnya itu melemah. Gitu. Kalau misalkan tren bearishnya itu belum melemah, harusnya dia nggak akan bikin zigzag higher high, higher low. Contohnya yang saya kasih lingkaran sebelah kiri. Jadi walaupun dia zigzag-zigzag, tapi dia tidak akan membentuk higher high dan higher low. Jadi gitu. Jadi zigzag higher high, higher low, yang pertama setelah downtrend itu akan menunjukkan pelemahan tren bearish. Berpeluang menjadi reversal pattern dan bisa dieksekusi jika candle-nya memenuhi syarat good atau strong rejection ya. Kalau yang tadi itu kan bergeraknya di tren bearish. Sekarang bagaimana kalau bergerak di tren bullish? Konsepnya sama. Kalau misalkan dia masih bikin higher high dan higher low, itu masih oke. Tapi ketika dia malah bikin lower high dan lower low, nah disitulah ada pelemahan tren bullish, berpeluang menjadi reversal pattern, boleh dieksekusi, dalam artian eksekusinya itu mungkin nggak sempat jualan, tapi ini menandakan pelemahan tren yang berpeluang sebagai reversal. Kalau misalkan dia bikin strong rejection atau good rejection, ya bisa dieksekusi. Kalau misalkan dia keluarnya dari area overbought itu, kalau RSI-nya bisa keluar dari overbought, itu lebih failure swing-nya lebih valid daripada yang failure swing ada di area overbought gitu. Itu kalau yang failure swing. Failure swing itu maksudnya adalah ketika bearish kan harusnya lower high lower low. Dia berubah jadi higher high higher low. Kalau yang bullish harusnya higher high higher low tapi dia malah berubah menjadi lower high lower low. Nah, itu failure swing namanya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dari area 30 dia bikin zigzag ini zigzagnya itu dari sini kemudian naik ke sini kemudian turun sini kemudian naik sini. Ini dalam 4 candle itu dia akan membentuk zigzag. Nah, dari bearish kemudian bikin zigzag RSI-nya itulah sinyal belinya. Kalau dari bullish kemudian dia bikin zigzag, itulah sinyal jualnya. Ini zigzagnya di sini. Tapi sebetulnya kalau misalkan mau aman, zigzagnya itu tunggu keluar dari si 70, turun ke bawah 70. Atau yang kurang lebih
itu terlihat ada di sekitar candle ini. Nah, ini. Oke. Itu yang value swing. Nah, bagaimana caranya mengkonfirmasi bahwa bagaimana caranya mengkonfirmasi sebentar, bagaimana caranya mengkonfirmasi tentang support. Nah, bagaimana mengkonfirmasi momentum di area support atau di area resisten. Nah, ketika harga bergerak sideways, berarti kan atas itu adalah resisten, bawah itu support. Kalau dia breakout salah satunya, entah itu breakout resisten atau dia breakout support, kalau tidak dikonfirmasi dengan momentum indikator, biasanya false. Contoh, kalau yang sebelah sini, dia kan nggak breakout. Mungkin ketika di harga, mungkin waktu marketnya lagi jalan, dia akan sedikit breakout karena di sini high-nya itu sedikit lebih tinggi daripada high yang di sebelah kiri. Ketika mungkin pada saat itu harganya breakout, tapi RSI-nya tidak breakout, kemungkinan besar itu kena resisten. Hal yang sama, kalau misalnya harganya bisa breakout dan RSI-nya juga breakout, itu berarti bisa dibilang dia valid breakout. Tapi, nah, bukan berarti ketika dia bikin zigzag lebih tinggi itu pasti breakout. Karena ini hanya valid jika kondisi trennya itu sideways. Jadi, misalkan yang seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini bukan sideways. Karena posisinya ibaratnya indikatornya ini dia tidak menunjukkan gejala yang sideways. Tapi kalau harganya sideways, indikatornya sideways, nah begitu bisa breakout salah satu, disitulah yang bisa dibilang valid. Ada konfirmasi breakoutnya. Itu salah satu trik menggunakan RSI. Jadi kalau misalnya di sini akan melihat, nah daerah sini, nah mungkin ini kan sideways. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk mengkonfirmasi. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika dia bisa masuk ke 70. Artinya dari yang tadinya sideways, dia masuk zigzag ke atas 70, berarti disitulah jadi bullish. Gitu. Karena sifatnya CRSI, dia akan bergerak sideways kalau harga akan ketika harga bergerak sideways, indikator RSI akan bergerak antara 60 sampai 40. Gitu ceritanya. Nah, ini adalah konfirmasi ketika breakout dan bisa digunakan kita bisa menggunakan fungsi breakout trend line di momentum indikator sebagai konfirmasi harga breakout resisten. Oke. Sekarang kita bandingkan dulu sama sekarang kita akan gini aja dulu. Kita akan bahas dulu yang ini. Jadi ketika harga sideways kemudian breakout, pasti indikator RSI juga akan breakout trend line-nya. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan yang tadi. Kalau misalkan dia breakout dari sideways ini, kemungkinan di sebelah kiri itu akan ada trend line yang kurang lebih seperti ini. Jadi trend line ini yang akan mengkonfirmasi bahwa si harga bergerak breakout. Kurang lebih kemungkinan di belakang akan ada trend line seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan trend line-nya. Ingat kalau trend line kalau dari bearish menjadi bullish berarti kan trend line-nya yang atas. Jadi bukan trend line yang ini. Jadi bukan trend line breakout yang lagi uptrend ini terus habis itu dibilang breakout dari sideways, bukan, tapi dari trend line yang bearish. Hal yang sama ketika harga breakdown support. Jadi misalkan breakdown supportnya adalah yang seperti ini misalkan. Oh, tapi ini nggak breakdown ya. Ini malah nggak breakdown. Misalkan breakdown supportnya itu
trendline ini agak apa namanya, tricky karena yang harus diambil adalah titik terluarnya saja. Ini nggak ada contoh yang bearish ya. Jadi bukan yang seperti ini, bukan, karena yang seperti ini kan apa namanya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya hanya rebound pada saat lagi bearish, lagi bullish. Kemudian yang ini paling, entah dari pinggir sini misalkan dia breakout, biasanya sih yang seperti ini ketika dia breakout ini ganti trend. Oke. Terus kemudian, oh ini yang konfirmasi breakdown support. Jadi konfirmasi breakdown support ketika lagi, nah ini ada salah satu contoh dia false breakout. Jadi di sini dia false, ada resisten, kemudian di sini ada false breakout, RSI naik turun lagi. Jadi ketika naik turun lagi itu dia akan memberikan konfirmasi false breakout. Tapi kalau dia beneran breakdown, RSI-nya akan memberikan konfirmasi breakdown-nya juga jauh. Itu salah satu cara untuk membedakan mana yang apa namanya, false breakout atau enggak. Oke. Ini yang breakdown. Nah, ini yang breakdown. Jadi kalau misalkan mau dilihat konfirmasi area support, konfirmasi breakdown. Jadi RSI-nya itu ada beberapa kali dia rebound. Kalau misalkan dia masih sideways, biasanya kan bergerak antara 60 sampai 40. Dengan dia breakdown ke bawah 40, berarti dia berubah menjadi bearish. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengkonfirmasi apakah dia breakdown support atau tidak. Nah, kalau misalkan pakai cara yang tadi, ini kan kayak gini kan. Nah, terus ini kan breakdown support di sini ya. Ini adalah bukan cara yang betul karena dari harga sendiri, harga itu bukan dalam kondisi yang bullish. Kenapa bukan dalam kondisi yang bullish? Karena ketika harganya ini bergerak dari sini ke sini, ke sini, oke. Kemudian di sini ada bottom yang hampir sama, berarti di sini bisa lanjut ke sini, oke, dari sini ke sini. Nah, ketika harga itu bergerak naik ke titik sini, kemudian turun. Nah, harga itu belum breakout ke atas swing downtrend yang big, apa namanya? Ketika dia breakdown ke bawah sini, berarti berarti swing inilah yang menjadi konfirmasi tren bearish itu berubah atau tidak. Ketika dia breakdown ke bawah sini, berarti swing inilah yang konfirmasi trennya itu berakhir, tren bearishnya itu berakhir atau tidak. Yang jadi masalah, swingnya ini kemungkinan tidak terlalu signifikan dibandingkan swing yang atas. Jadi kemungkinan ini bukan tren bullish. Jadi kalau kalau bukan tren bullish ya RSI-nya nggak bisa dianggap sebagai nggak bisa diperlakukan dengan tren yang bullish gitu. Kemudian udah selesai ternyata. Konfirmasi area support. Nah, ini adalah ketika sideways-nya itu yang cenderung lebar dan panjang karena ini berlangsung selama berbulan-bulan. Ini adalah chart PRDA. Ketika kita tahu, tapi ini cenderung jadi sesuatu yang menguntungkan karena ketika kita sudah memetakan area support dan resisten, ada satu swing high, ada satu swing low, kemudian kita masih belum tahu trennya apa, tapi ketika dia bikin satu swing lower high, tapi tidak dengan satu swing lower low, disitulah kita tahu ada sideways. Dan ketika tahu ada sideways, artinya kita akan melihat area 40 dan 60 sebagai area yang kemungkinan menjadi support atau resisten. Nah, mendekati area 40, kita bisa
lakukan eksekusi beli, mendekati area 60 kita bisa take profit. Itu. Walaupun pada kenyataannya harga itu tidak bergerak mendekati area resisten, tapi ketika indikator RSI-nya itu dia mendekat ke area 60, disitulah akan kemungkinan harga itu berbalik arah. Jadi 60-nya itu di sini. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke chartnya. Di bagian kalau ini untungnya ini kita bisa save. Oke, di save dulu aja kali ya. Simpan. Oke. Jadi biasanya ketika melihat chart tinggal buka dari workspace, kemudian diklik di sini. Langsung terbuka, kemudian enaknya lagi di sini sudah bisa simpan layout. Jadi saya cuma tinggal cari sahamnya saja. Nah, ini kita akan lihat contohnya misalnya BNBA. Kok nggak keklik? Kenapa BNBA? Karena ini adalah contoh yang cukup ideal. Kenapa ideal? Karena kita akan berlatih untuk mengidentifikasi downtrend. Ini adalah ini adalah downtrend dengan jelas terlihat 10 di bawah 20, 20 di bawah 60. Kemudian di sini akan berubah menjadi sideways karena 10 dan 20-nya saling berbelit satu sama lain. Tapi tidak dengan bullish karena dengan EMA 60-nya masih berhasil menghalau harga breakout, berarti itu masih bearish. Ini juga bukti bahwa EMA 60 masih direspon sebagai area resisten. Dan kemudian masuk ke bagian ketika mulai ada perubahan tren. Di sini kita akan melihat bahwa ketika EMA 60 yang seharusnya direspon sebagai resisten berhasil di breakout, disitulah ada perubahan tren. Kemudian setelah tren berubah, yang dilakukan berikutnya adalah kita akan menunggu apakah harganya bisa rebound dan membentuk good rejection atau strong rejection ketika dia menguji EMA 60 gitu. Dan satu konfirmasi kecil yang bisa dilakukan adalah ketika ada rebound, perhatikan volumenya. Yang ideal adalah ketika volumenya itu naik, ketika harga naik, tapi volumenya turun ketika harganya juga turun. Itu yang ideal. Jadi kalau menemukan satu kondisi ketika harga turun, volumenya malah naik, patut mewaspadai. Contoh berikutnya adalah semen Gresik. Ketika harga bergerak bearish, dia akan cenderung EMA 10 di bawah EMA 20, 20 di bawah 60. Ketika kemungkinan dia berubah tren, itu adalah ketika EMA 10 di atas 20, tapi masih di bawah EMA 60. Dan sekali lagi, EMA 60 ini masih direspon sebagai area resisten ketika harganya menguji area EMA 60. Kemudian breakout. Nah, ketika breakout, kembali lagi, di sini akan ada satu keteraturan yang cukup menarik bahwa ketika harganya turun, volumenya turun, ketika harga naik, volumenya juga naik. Sekaligus volume mengkonfirmasi bahwa di sini ada reversal pattern yang cukup kuat. Ini good rejection. Jadi dojinya ini di-combine, kemudian ini candle pertama, dan ini candle yang ketiga. Closingnya sudah di atas mid price, berarti ini good rejection. Good rejection di EMA 10 dan EMA 20. Itu adalah satu trading setup yang cukup bagus. Buy break di atas sini, cut loss-nya di bawah sini. Take profit-nya 2 kali resiko. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi tren dari indikator RSI? Jawabannya adalah kalau misalkan kita zoom out, ini kita akan terlihat dengan jelas. Kalau yang bullish itu adalah ketika
Indikator RSI-nya merespon area 40 sebagai area support dan berhasil masuk ke area overbought. Itu adalah momen ketika bullish. Jadi waktu itu bullishnya itu RSI-nya di atas 70 itu ada di periode ini dan kita bisa manfaatkan posisi rebound yang terbentuk, mungkin ada good rejection atau bahkan strong rejection untuk kemudian dieksekusi. Asumsikan kita akan ambil sinyal yang ini, cut loss di bawah sini, targetnya katakanlah segini. Ini mungkin kurang terlalu ideal ya, bukan 2:1, tapi setidaknya 1,5 doang. Tapi setidaknya kita bisa manfaatkan yang momen sini. Nah, bagaimana cara memanfaatkan momen yang lebih bawah lagi? Adalah ketika kita melihat satu tren yang bearish, kemudian tren bearish ini akan ditandai oleh area yang seperti ini. Ini adalah tren bearish-nya. Jadi ketika si EMA 60 dengan apa namanya? Dengan merespon harga merespon EMA 60 sebagai area resisten, kemudian di breakout di area yang sebelah sini. Disitulah kita bisa mulai melihat RSI apakah dia itu memberikan sinyal sideways atau bukan. Ketika sideways berarti di situ ada area 40 sebagai support, 60 sebagai resisten. Dan kalau misalkan dia berubah tren, ini di sini ada ini di sini kurang lebih hampir menunjukkan dia ada divergen. Jadi ketika ada divergen, dari yang tadinya bearish, kemudian bukan bearish lagi, kemudian ada divergen, nah disitulah kita bisa eksekusi. Kalau misalkan dia bisa breakout, itu adalah konfirmasi dari dia breakout resisten. Itu. Ini ditunjukkan di panah yang, nah, ini RSI-nya di sini. Gitu. Jadi ketika dia breakout, dia juga akan RSI-nya akan lumayan jauh breakout-nya. Baik, itu tadi materi tentang 3 RSI ditambah 3 RSI, 3 EMA ditambah 1 RSI. Kita kembalikan ke Mas Amri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Bernardi atas materinya, luar biasa ya. Kita malam ini belajar tentang bagaimana menggunakan exponential moving average dan juga RSI gitu loh. Jadi bagaimana bisa mengkombinasikan keduanya. Poinnya yang mau dirangkum nih Mas. Berarti kalau kita ngeliat EMA ya. EMA itu kalau misalkan kan ada 3. Ada EMA 10, EMA 20, EMA 60. Nah, kita kalau bisa lihat, oh tanda-tandanya bullish. Berarti EMA 10 lebih besar daripada EMA 20 atau EMA 20 lebih besar daripada EMA 60. Dan juga kalau misalkan RSI ini pasti lebih dari 60 ya, udah nembus breakout gitu kan resistennya gitu. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tentang materi EMA dan RSI ini gitu. Barangkali ada yang mau tanya, coba kita absen dulu ya. Ada Mbak Mei, ada Mas Muhammad Zaki, ada Mas Ramono, ada Mas Syahrul. Buat yang mau bertanya, silahkan boleh langsung tulis di kolom komentarnya. Seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan mungkin selama 1 menit dulu ya. Oke, memang tidak ada yang bertanya. Oke. APLN trennya sedang naik. Oke, APLN coba lihat. Oke. Oh,
APLN trennya sedang naik, kapan masuk, kapan oke. Kita akan bedah satu persatu. Paling gampang ketika trennya lagi bearish, itu adalah yang masuk perhatian. Jadi ketika trennya bearish, kemudian yang kita tunggu adalah momen ketika breakout. Breakout ke atas EMA 60, itu jadi momen dia berubah tren. Kemudian yang ditunggu berikutnya adalah dia bisa, kalau misalkan ini panahnya mana? Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, sejak dia dari sini, dia tidak bikin swing lower low. Berarti disinilah kemungkinan dia berubah menjadi sideways. Nah, kemudian yang jadi poin apakah dia berubah menjadi bullish atau tidak, itu kan di garis merah horizontal ini. Berarti sebelum garis merah ini tertembus, kemungkinan masih sideways. Oke. Jadi, kalau misalkan masih sideways, berarti kita akan gunakan garis 40 sebagai area support dan sebagai area resisten ada di 60. Oke. Nah, sekarang kita akan spotting beberapa ketika setelah breakout EMA 60, kemudian di sebelah sini ada resisten, ini ada resisten, ini ada resisten, berarti ini ada kemungkinan berbalik arah. Setelah ini terbentuk, kita akan berharap harganya itu terkoreksi dan kita akan melihat posisi EMA 10, 20, dan 60. EMA 10 ini masih konsisten di atas EMA 60. Artinya ketika 10-nya di atas 20, kita akan concern untuk melihat reversal pattern di sini. Dari yang strong rejection atau good rejection ada atau tidak. Kalau ada, oke. Kalau enggak apa-apa. Nah, di sini contohnya 1, 2, 3, ini inside bar pattern berarti harus di-combine. Oke. 1 candle, ini 2 candle, ini outside bar dijadikan 1, berarti ini inside bar juga dijadikan 1. Ini closingnya di sebelah sini, berarti ini masih hitungannya masih good rejection. Oke. Kalau good rejection apa yang dilakukan? Berarti breakout ke atas merah sini beli, cut loss-nya di bawah sini. Itu yang pertama. Dan action-nya itu dilakukan kapan? Action-nya itu dilakukan setelah EMA 60-nya ditembus. Itu. Nah, next time di periode berikutnya nanti kita akan ibaratnya mempelajari bagaimana caranya untuk ngambil di harga yang sebentar, saya akan tunjukkan sesuatu. APLN. Nah, di next week akan ada yang namanya indikator value chart. Ini value chart ini akan membantu untuk melihat area yang sudah oversold walaupun trennya itu lagi bullish atau lagi bearish itu. Jadi dengan oversold ini kita akan terbantukan titik-titik mana yang diperkirakan secara indikator dia sudah oversold dan ini akan sangat membantu untuk buy on weakness atau average down misalkan punya barang nyangkut gitu ya kurang lebih. Oke, kembali ke si APLN ini ya. Setelah dia breakout ke atas EMA 60 untuk pertama kalinya, kemudian yang ditunggu berikutnya adalah dia bisa naik, kemudian turun lagi untuk retest. Retest EMA 60, kemudian di sini ada good rejection, disitulah eksekusinya. Itu
Tuh. Kemudian out-nya kapan? Out-nya itu adalah ketika, bentar. Kalau saya itu tipe out yang ini buy if break, magnetnya belum aktif. Buy if break di sini, cut loss-nya di sini, targetnya 2 kali posisi, 2 kali resiko. Nah, ini adalah cerita tentang take profit-nya. Terus sekarang naik lagi ke 168 ya, itu lebih ke bonus saja sih. Tapi trading strateginya sudah berhasil, 2 kali resiko, ambil poinnya juga tepat. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Bernardi udah menjawab ya pertanyaan dari tadi Mas Ramono ya, kalau nggak salah ya, Mas Ramono Aryo gitu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya dari yang lainnya? Mungkin mau tanya-tanya tentang ada saham-saham yang diincar gitu kan, yang menarik gitu. Boleh-boleh. Kita kasih waktu 1 menit terlebih dahulu ya untuk teman-teman bertanya. Silakan. Mas Bernard, ini ada tambahan pertanyaan follow up question ya. Artinya kita nggak harus masuk saat Golden Cross, saat EMA 10 memotong EMA 20 dan EMA 60 itu ya Mas? Jawabannya enggak harus. Soalnya dari tadi pun saya juga nggak bilang golden cross sama sekali. Jadi tujuan EMA-nya ini digunakan bukan untuk lihat golden cross-nya, tapi untuk melihat candle-nya itu rebound di mana. Jadi EMA 10, 20, dan 60 itu berfungsi sebagai dinamis, support dinamis. Bukan yang apa, untuk support dan resisten, tapi yang dinamis, bukan yang statis. Kalau yang statis kan yang garis, tapi kalau yang dinamis itu yang dia bergerak sesuai dengan periode waktunya gitu. Jadi jangan lihat golden cross-nya. Kalau mau lihat golden cross itu lihatlah ada satu strategi indikator RSI ditambah dengan MACD. Nah, yang dilihat golden cross-nya adalah MACD-nya, tapi dengan syarat RSI-nya di atas 50. Itu bisa jadi satu trading strategi, tapi itu masih bahasan untuk bulan depan. Panjang ya, ceritanya masih panjang. Bukan panjang, tapi banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari trading strategi yang mungkin EMA nanti kelihat EMA si 3 garis EMA ditambah RSI ini mungkin kurang kurang ribet ya. Apa maksudnya ini terlalu ribet. Masih cari yang lebih gampang lagi. Next week ada value investing, itu simple juga. Kalau yang pertama, yang kemarin, minggu kemarin itu kan candle, strong rejection, good rejection, itu fundamental, itu basicnya, basic candlestick, basic untuk eksekusinya. Kemudian yang ini EMA sama RSI itu sebagai apa namanya, trading strategi. Trading strategi berikutnya minggu depan itu yang value investing. Next month itu salah satunya ada RSI tambah MACD, kurang lebih gitu. Oke, oke. Oke, ya terima kasih sama-sama Mas Ramono gitu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan ya dalam trading gitu kan. Oke. Baik ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi gitu kan, mengingat juga waktu sudah mau hampir jam 20.30 waktu kita selesai.
Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mas Bernard sebelum kita tutup acaranya? Jangan pesan-pesan terakhir dong. Oke, pesan-pesan terakhir di malam hari ini. Enggak sih, enggak Kesimpulannya ada sih. mungkin. Oke, ada ya. Ya, oke ya. Mungkin ya kalau aku simpulin ya tadi ya. Jadi maksudnya kita bisa ngelihat dari EMA dan RSI ini beberapa indikator indikator lah ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi ada EMA 10, EMA 20, EMA 60 gitu kan. Bagaimana pergerakannya gitu kan. Hal yang menunjukkan bullish gitu kan. Berarti EMA yang 10 itu lebih di atas EMA 20 dan 20 lebih di atas 60 dan juga ada RSI ya yang di bawah itu tabelnya gitu kan. Jadi ada di ada di angka 40 sama 60 gitu kan sebagai batas breakout-nya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Dan aku mau sedikit share screen ya terkait pendaftaran gitu kan RDN buat teman-teman yang belum punya RDN Pinatrade, teman-teman bisa gabung ya, bisa buat gitu kan gratis gitu kan buat RDN Pinatrade di mana di Pinatrade gitu loh. Jadi semua kebutuhan trading saham dalam satu platform yang tadi digunakan sama Mas Bernard juga ada di Pinatrade. Bisa klik link berikut gitu kan, bit.ly daftar Pinatrade, tadi juga udah dikirimkan lewat kolom chat. Dan jangan lupa ketika mendaftar masukkan kode referralnya PNBD ya, oke? Jangan lupa masukkan kode referralnya PNBD. Nah, apa aja sih yang bisa didapatkan gitu? Oke, yang bisa dapatkan nih ya, ada trading ideas dari para trade leader Pinatrade. Jadi nanti Mas Bernardi juga setiap minggunya akan memberikan rekomendasi sinyal-sinyal saham ya yang mungkin berpeluang gitu untuk memberikan cuan gitu kan buat teman-teman gitu kan. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang punya Pinatrade gitu. Jadi yang kalau udah punya pun boleh akses gitu kan lewat website Pinatrade. Kemudian juga ada 100 workshop eksklusif yang hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang udah punya akun RDN di Pinatrade gitu kan. Kemudian ada bonus saldo Rp50.000 untuk setiap investasi minimal kali transaksi 500.000 dalam waktu 30 hari menggunakan kode tadi ya PNBD. Jadi jangan lupa buat teman-teman langsung saja yang belum punya RDN daftarkan RDN-nya gitu kan menggunakan kode PNBD dan bagi yang sudah punya boleh dicoba-coba websitenya. Oke, mungkin itu dari aku. Oke, kita kembali lagi ya karena waktu juga sudah menunjukkan semakin malam. Kurang lebihnya aku juga mohon pamit undur diri dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya dan selamat malam. Terima kasih, Ya, malam. terima kasih Mas Bernardi dan lain-lain.